Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di bagian part 2 yaitu latihan soal P3K 2021-2022. Semoga kita semua lulus di tahun ini, selamat berjuang dan semoga sukses. Oke ya, langsung ke soal 16. Pasal pada Undang-Undang Kesehatan yang melarang praktik aborsi adalah pasal A 76 ayat 1, B 77 ayat 1, C 75 ayat 1, D 72 ayat 1, atau E 74 ayat 1. Oke, kita langsung ya di pembahasan. Pasal 75 ayat 1, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan apabila ada indikasi kegawat daruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau nyawa janin. Kemudian kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu pasal 75 ayat 1. Oke, masuk ke soal ke-17. Kontrasepsi yang dipasang di rahim disebut dengan A. IUD, B. implan, C. pil, D. diafragma, atau E. barir. Insya Allah semua teman-teman pasti bisa ya, ini sudah tidak asing lagi ya. Di sini ada anatomi rahim atau uterus, dan di bagian tengahnya atau fundus terdapat benda yang berbentuk huruf T. Ini adalah IUD ya, atau spiral. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut. Tenaga kesehatan yang melakukan praktek harus memenuhi standar profesi. Standar pelayanan profesi dan prosedur operasional terdapat pada A. Pasal 66, B. Pasal 64, C. Pasal 62, D. Pasal 65, atau E. Pasal 61. Silahkan teman-teman menjawab di kolom komentar sebelum kita masuk ke pembahasan. Oke, kita masuk ke pembahasan. Pasal 66, setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu pasal 66. Oke, lanjut. Nomor 19, tema HKN pada tahun 2019 adalah A. Aku Cinta Indonesia, B. Generasi Sehat Indonesia Unggul, C. Generasi Cinta Indonesia, D. Indonesia Sehat, atau E. Indonesia Unggul. Pasti teman-teman semua tahu ya pada tahun 2019 tema HKN. Sebelum kita masuk ke pembahasan, oke, Generasi Sehat Indonesia Unggul merupakan tema HKN pada tahun 2019. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 20, cara penanggulangan narkoba yang paling efektif adalah A. Rehabilitatif, B. Kuratif, C. Promotif dan preventif, D. Pemeriksaan, atau E. kultur G. Oke, di sini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu promotif dan preventif. Lihat dari pembahasan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Lanjut ya ke soal selanjutnya. Nomor 21, ada seorang warga di desa X terdapat ciri-ciri daya ingat kurang, kehilangan kendali keseimbangan, gelisah, ketakutan, halusinasi, dan kecemasan. A. Warga tersebut menggunakan kokain, B. Warga tersebut menggunakan ganja, C. Warga tersebut menggunakan ekstasi, D. Warga tersebut menggunakan sabu, atau E. Warga tersebut menggunakan MDMA. Di sini kita lihat ya di pembahasan, jawabannya adalah yang B, yaitu ciri-ciri warga menggunakan kokain adalah euforia, muncul rasa ketagihan. Sedangkan yang menggunakan ganja yaitu ciri-ciri pengguna daya ingat kurang, kehilangan keseimbangan, gelisah, ketakutan, halusinasi, dan kecemasan. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu warga tersebut menggunakan ganja.
Oke, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu Hari Cuci Tangan Sedunia diperingati pada tanggal A. 16 Oktober, B. 15 Oktober, C. 17 Oktober, D. 18 Oktober, atau E. 19 Oktober. Bisa teman-teman semua jawab ya di kolom komentar seperti biasa. Nanti kita masuk ke pembahasan. Hari Cuci Tangan Sedunia yaitu tanggal 15 Oktober. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ya, nomor 23. Hari AIDS Sedunia diperingati pada tanggal A. 2 Desember, B. 1 Desember, C. 3 Desember, D. 1 Agustus, atau E. 2 Agustus. Oke, langsung kita masuk ke jawabannya. Hari AIDS Sedunia adalah tanggal 1 Desember. Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal 25. Yang membantu Presiden dalam memonitoring BPJS adalah A. Asuransi, B. SJSN, C. DJSN, D. ASABRI, atau E. Askes. Jawabannya adalah C. DJSN ya. Apa itu DJSN? DJSN adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut ya, soal nomor 26. Di bawah ini yang termasuk manfaat demografi dilaksanakan program KB adalah A. Mengurangi dan menekan laju pertumbuhan penduduk, B. Hemat biaya, C. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, D. Memenuhi kebutuhan biologis, atau E. Menjarangkan kehamilan. Silakan ya teman-teman bisa menjawab di kolom komentar sebelum kita masuk ke pembahasan. Oke, di pembahasan adalah yang termasuk manfaat demografi dilaksanakan program KB adalah 1. Mengendalikan kelahiran dan pertumbuhan penduduk, 2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, 3. Meningkatkan kesehatan keluarga, 4. Mengatur cara kelahiran anak, dan seterusnya ya. Di sini kita sudah menemukan jawabannya. Lanjut ya ke soal nomor 27. Di bawah ini yang termasuk program cerdik adalah A. Patuhi minum obat, C. Cek kesehatan secara berkala, C. Enyahkan alkohol, D. Rajin makan buah dan sayur, atau E. Istirahat terus menerus. Oke, lanjut ke pembahasan. Rangkaian kegiatan dalam program cerdik tersebut memberikan dukungan kepada masyarakat terhadap perubahan perilaku hidup yang sehat ya. Adapun kepanjangan atau singkat dari cerdik itu sendiri adalah yang C. Cek kesehatan secara berkala, E. Enyahkan asap rokok, E. Rajin aktivitas fisik, D. Diet sehat dengan kalori seimbang, I. Istirahat cukup, dan yang K adalah kelola stres. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, nomor 28. Pemerintah mencanangkan program cerdik yang salah satu fungsinya adalah untuk A. Mencegah penyakit menular, B. Mencegah penyakit tidak menular, C. Mencegah stunting, D. Mencegah kematian bayi dan ibu, atau E. Program gizi seimbang. Langsung ya kita jawab sesuai dengan pembahasan. Program cerdik adalah langkah preventif yang dibuat agar masyarakat yang masih sehat dan bugar dapat terhindar dari berbagai penyakit tidak menular. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu mencegah penyakit tidak menular. Lanjut ya, di bawah ini yang bukan termasuk tatanan dalam PHBS rumah tangga adalah A. Bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan, B. Menimbang bayi dan balita secara rutin, C. Memberantas jentik nyamuk, D. Menggunakan jamban sehat, atau E. Tidak minum alkohol. Oke, kita langsung ke pembahasan. Berikut ini 10 indikator PHBS adalah tingkatan rumah tangga. 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Ada ya, pemberian ASI eksekutif. 3. Menimbang bayi dan balita secara berkala. Ada cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, ada ya, memberantas jentik nyamuk, konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik setiap hari, atau dan nomor 10 tidak merokok dalam rumah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu tidak minum alkohol. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.